Memasuki etapa kelima, sekarang ini saya akan melanjutkan dengan perjalanan menyusuri jalur Trans Sulawesi. Dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat suasana perjalanan dari pusat kota yaitu Desa Nalu, Kecamatan Baolan menuju ke sebuah desa terpencil yang berada di Kecamatan Toli-Toli Utara, yaitu Desa Binontoan. Sebuah desa yang merupakan cikal bakal dari suku asli orang Toli-Toli. Oke teman-teman, sekarang ini kita mau menuju ke arah Pinjan ya. Nah, untuk perjalanan dari sini ke Pinjan kurang lebih sekitar 2 jam lah, 2 jam setengah mungkin. Ini saya berada di jalan Trans Sulawesi ya teman-teman. Ini yang menuju ke arah Pantai Lalos. Ini pemandangannya laut cuy, rumah-rumah nelayan, kapal-kapal nelayan di sini. Kalau yang di ujung sana itu ada Pelabuhan Dede ya, pelabuhan terbesar yang ada di Toli-Toli. Nah, ini kebetulan saya juga dibonceng sama saudara saya, tapi nanti motornya yang saya bawa tuh. Yo, karena memang hari ini rencana saya boncengan saja dari pusat kota Toli-Toli ini sampai ke Pinjan. Oke teman-teman, ini saya jadi habis ketinggalan kartu memori ya. Jadi terpaksa saya pakai memori dari drone ya. Bisa-bisanya saya lupa itu mana ini perjalanan sudah jauh lagi dari rumah, ini sudah sekitar 40 menit teman-teman ya. Jadi nggak mungkin saya mau balik lagi. Ya sudah, saya melanjutkan apa adanya saja. Ini kebetulan saya punya saudara itu juga sudah jauh di depan teman-teman. Sekarang ini jam 9.48 menit. Ini saya kebetulan gantian menyetir ya. Untuk menuju ke Desa Binontoan, saya akan melalui banyak sekali perbatasan antar desa. Karena di jalur Trans Sulawesi, jarak antar desa itu bisa saling berjauhan. Berbeda sekali dengan jalur yang ada di Pulau Jawa seperti yang biasa saya lewatin. Nah, sembari kita menyaksikan kondisi dari jalur Trans Sulawesi, nanti kita juga akan menghitung berapa banyak desa yang bakal kita lalui. Oh iya, nanti rencananya kita juga akan singgah di beberapa tempat selama perjalanan. Untuk informasi mengenai rutenya, saya akan berikan dalam video kali ini. Nah, ini wis pemandangannya, wih. Acuk. Ya, bahaya ya. Tadi itu agak itu apa namanya, dung gitu ya. Itu wis bahaya sekali tuh. Rumah-rumah nelayan ini ya di sebelah kiri teman-teman. Wis, cuaca hari ini bagus, aman ya, cerah. Nah, di depan tuh ada jembatan, saya kurang tahu jembatan apa juga itu. Oh ya, by the way, beberapa waktu yang lalu saya sudah ke Pantai Sabang Tende. Nah, itu saya kalau nggak salah saya lewat jembatan ini juga deh. Habis dari makan durian, terus saya balik lagi ke Sabang Tende teman-teman. Ini ngelewati jembatan ini, berarti ini kita masih lurus. Yo, bahaya soalnya ini kalau laju-laju apa kencang-kencang nanti bisa loncat tuh motornya. Nah, ini di sini sebenarnya kalau kita bawa motor sendiri bisa sampai kecepatan 80 bisa nih di sini ya, karena sepi nih jalanan. Kalau malam ya gelap sekali nih jalanan pasti teman-teman. Wih. Nah, ini banyak jalan yang agak rusak juga ya. Jadi harus hati-hati sih. Sebenarnya yang paling hati-hati itu kalau kalian lewat di perkampungan seperti ini teman-teman. Nggak sabar buka gas, kemudian ya itu tadi ada warga menyeberang gitu. Wih, bahaya itu. Nggak kerasa. Oh, ini saya belum pernah sih sampai ke sini. Ini
mantap ini ya. Wih, pemandangannya cuk, cantiknya ya. Jadi sepanjang perjalanan ini kita bakal melewati garis pantai semua ya. Wah, hebat sih ini. Provinsi Sulawesi Tengah ini. Nah, ini kita masih berada di jalan yang sama. Ini kalau misalkan kita nggak fokus ya ngantuk aja nih lewat jalanan ini. Markanya lurus ya teman-teman, kuning. Artinya ini jalan antar provinsi ya. Jalan trans ini. Pinggir laut tuh. Gokil. Seperti di Bali ya, Bali yang utara itu. Tapi kalau di sini lebih sepi, saya yakin. Kondisinya lebih sepi dan jalannya juga banyak berkelok-kelok juga nih. Seperti di Bali Utara cuy. Gokil. Cantik sekali ya view-nya. Ini kalau dibuat tempat duduk-duduk nyantai-nyantai enak nih. Dari sini pantainya udah mulai jernih ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ini kalau kalian bisa kelihatan jelas pakai mata saja itu sudah bisa kelihatan dasarnya cuy. Nah, ini ada plang. Ini nggak kelihatan tadi tulisannya itu. Iya. Banyak batu-batunya ya, besar-besar di sini batu-batunya. Pantai berbatu kalau di sini. Jalannya juga berkelok-kelok teman-teman. Nah, enak nih kalau dibuat duduk-duduk ya, nyantai di sini. Ada dermaga juga ini, dermaga batu. Kalau di sebelah kanan ini banyak pemandangan dari bukit atau padang, sedangkan di sebelah kiri itu lautan teman-teman. Gokil, keren, keren sih. Ini jalan Trans Sulawesi loh ini. Nah, di sini kita masih bisa dapat lihat rumah walet. Ini kita juga melewati desa teman-teman. Desa Galumpang ya. Ini masuk desa Galumpang teman-teman. Sekarang udah jam 9.57 ya, waktu Indonesia Tengah. Oh, ada masjid cuy. Masjid apa nggak ada namanya, nggak begitu kelihatan. Oke, sekarang ini kita meninggalkan desa Galumpang dan memasuki desa Dungingis ya. Dungingis ya. Nah, desa Dungingis ini masih dalam satu kecamatan yang sama seperti desa Galumpang, yaitu kecamatan Dako Pamean. Mayoritas masyarakat yang bekerja di sekitar desa-desa ini adalah nelayan maupun petani. Nah, kalau nelayan itu mereka hidupnya di pesisir dan bergantung kepada hasil laut. Sedangkan untuk para petaninya di sini bergantung terhadap sawah dan kelapa sawit ya. Ini bensin saya tadi sudah isi 20.000 ya, ini sudah penuh ini. Nggak sampai malah tuh 16.000 pertamak itu. Jadi bensin tadi dari kota Toli-Toli sampai ke sini masih ada full. Nah, sepanjang perjalanan kita juga nggak menemukan SPBU ya teman-teman. Jadi sulit banget kalau misalkan kalian jalan di sini, jadi di Trans Sulawesi itu ada SPBU, sulit. SPBU-nya ada tapi jauh-jauh lokasinya. Kalaupun ada itu pun eceran saja, dan itu pun ya jarang juga kelihatan. Jadi usahakan kalau teman-teman ke sini itu harus benar-benar persiapkan kondisi BBM juga ya.
Wis, ada sapi. Iya, ini harus hati-hati ya. Ini ada sapi lewat. Permisi. Ini harus hati-hati ya karena di sini jalannya kecil. Iya, ke Buol ya. Iya, ini harus hati-hati. Jadi ya kita harus fokus di sini teman-teman. Apalagi ini jalur trans ya. Banyak mobil. Yo, baru banyak mobil yang lewat sini juga. Kencang itu kalau lewat tuh. Ini usahakan kita nggak sampai ngelewati marka kuning ini ya biar aman. Hah? Yo? Uish. Ini ada jalan berlubang ya. Ini jalannya ambles ini teman-teman. Ambles ya. Yo. Ambles. Mana longsor juga di sebelah kanan ini. Iya. Kela-kela begini teman-teman. Ush. Ini harus hati-hati ya. Pokoknya tikungan-tikungan begini kita harus melebar sedikit supaya kita bisa kelihatan dari arah sebaliknya. Soalnya ini jalanan sepi, tenang tapi menghanyutkan ya ini ya. Iya, jangan ya. Gelap lagi ya. Asik tuh. Kalau suasana malam hari lewat jalur ini ya pasti gelap ya teman-teman. Dingin, gelap, mana nggak ada lampu PJL-nya juga ini. Nah, ini nggak ada markanya ya, jadi iyo, jadi ya itulah. Cantiknya ya. Tuh. Pulau Kapas ini. Oh, ini Pulau Kapas teman-teman. Itu ada dermaganya yang panjang itu ya. Itu ada villa gitu. Oh, ada villa. Tuh. Mantap ya. Ini air lautnya tenang. Kojon ini, mama sampai berhenti ya. Yo, Pulau Kapas. Nah, Mau lihat Pulau Kapas ini? boleh, pakai drone saja. Pakai drone ini kan dekat dari sini. Yo, Ketinggalan anunya. memory card saya punya ketinggalan. Pulau yang tampil di layar kaca kita sekarang ini adalah Pulau Kapas. Salah satu pulau yang menjadi destinasi wisata yang lokasinya berada di Desa Kapas, Kecamatan Dako Pamean, Kabupaten Toli-Toli. Hampir sama seperti Pulau Sabang Tende, pulau ini adalah pulau tanpa penghuni yang memiliki pemandangan laut dan panorama lautnya yang sangat indah. Hanya saja bedanya di pulau ini tidak ada jembatan penghubung seperti di Pulau Sabang Tende kemarin. Ya, ini Pulau Kapas ya teman-teman. Dari sini kita bisa langsung kelihatan jelas nih. Tuh, ini saudara-saudara saya ini. Duduk-duduk di sini menikmati pemandangan Pulau Kapas nih. Cantik sekali ya. Gokil, Pulau Kapas ini. Di atasnya itu kelihatannya datar itu ya. Di atas pulau itu datar itu ya. Iya. Datar ya. Bagus. Ini saya berada di Jalan Trans Sulawesi ya yang kita lewati nih. Kalau ke sana itu menuju ke Kabupaten Buol teman-teman. Kalau ke sana itu ke pusat kota Toli-Toli lagi. Oke teman-teman, kita tadi sudah melihat Pulau Kapas ya. Bagus banget pulaunya dan sepi ya, nggak ada yang tinggal di situ. Wih, ini ada apa ini, sapi ya? Bukan anoa ini ya, sapi toh? Anoa. Sapi hutan. Oh. Kalau tanduknya kecil, itu sapi hutan. Oh, itu. Orang bilang sapi Bali. Oke, ini ya. Begini toh. Anoa itu. Desa Kapas ya, selamat datang di Desa Kapas.
Ini sapi. Banyak sapi berkeliaran nyebrang-nyebrang jalan ya. Jadi mesti hati-hati nih kita. Karena di sini sapi berkeliaran bebas. Wih, ini gersang teman-teman. Wow, ditebang semua ya, kering nih. Jadi kalau kering ternyata pemandangannya begini juga ya. Tanah-tanahnya kelihatan semua. Kalau biasa sih ya vegetasi saja, ini kering di sini. Gersang. Oi. Iya bahaya ya main-main seberang. Iya dihitung itu. Dihitung 1 bulu? Ama ya. Mahal berarti kalau nabrak. 1 bulunya dihitung. 1 bulu. Waduh, gila. Jadi ya harus hati-hati ya kalau misalkan mau tabrak hewan di sini. Wow. Hewannya 1 bulu. 1 bulu. Wis. Dermaga panjang ini yang Kojon bilang ini yo. Iya. Oh, dia singgah sebentar ya. Oke, jadi kita singgah sebentar nih di dermaga yang panjang ini, teman-teman. Yo. Takut kah? Oke. Iya. Gokil. Itu ada pulau kecil tuh. Ada penduduknya juga itu di situ. Hah? Pulau apa ini? Pulau apa sudah namanya itu? Ada penduduknya loh itu. Ada penduduknya itu. Ih. Itu ada penjaganya, ada angkatan laut situ tuh. Angkatan laut. Nah, Ada antena juga dia, tower. itu ada tower dia. Aman saya lupa sudah itu apa namanya. Coba kita masuk, teman-teman. Panjang tuh sampai ke sana tuh. Gokil. Motor saya tinggal di sono ya, saya parkir di situ. Wih, lihat ini. Airnya bening sekali ya, teman-teman. Mantap. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam dari pusat kota, sekarang ini posisi kita sedang beristirahat di dermaga Pantai Pinar. Nah, dari kejauhan sini kita juga bisa melihat Pulau Salando, pulau terluar yang berada di Laut Sulawesi. Dari sini kita masih bisa dapat lihat dasar-dasarnya, teman-teman. Wih, gokil. Serunya ini kalau kita explore di daerah Sulawesi Tengah ini begini nih. Kita makan di tengah-tengah dermaga ini ya, dermaga kayu dan persis. Tadi kita jam 9. Iyo, dan persis di bawah kita itu ada apa? Air laut, teman-teman ya, jernih lagi tuh. Gokil. Nih makan dulu cuy. Makan dulu teman-teman. Makan, mari makan. Yo. Makan dulu teman-teman. Ini nasi kuning khas Toli-Toli ini ya. Nasi kuning, ada daging sapi juga nih. Kalau di sini sambil tuh Pak, rica ya. Rica. Oke. Rica. Mantap. Mana minum cuman bawa sedikit tadi kan? Yo. Ini celananya besar ini, jadi HP bisa masuk nih ya. Jangan sembarang taruh HP di sini. HP, kartu memori, aduh. Jatuh ke laut tuh. Ini ya yang saya maksud, celahnya ini lebar teman-teman. Jadi kalau HP begini, masuk dia. Bisa masuk ini. Wish. Ngeri, Cuk. Aduh, istirahat dulu ya kita di sini, teman-teman. Ini jembatan namanya apa, kok? Jembatan Binar. Jembatan Binar. Binar. Jembatan Binar. Iya. Panjang itu jembatannya tuh sampai belakang sana. Pakai timur pokoknya, pelangi jembatan banyak warna begini. Cakep. Nah, ini saya mau cuci tangan, teman-teman. Karena di sini gak ada cuci tangan ya. Oh, itu. Ini cuci tangannya di air laut. Wih, ini ya pegangan tangga, cuy. Yo, ada. Tangga bergantung tapi. Ngeri ya. Aman. Sudah bersih tuh. Udah cuci tangan pakai air laut ya.
Ini namanya bolang asli nih. Bolang ini bolang. Iyo. Wah, bisa cuy. Emang tangganya agak ngeri ya karena goyang-goyang dia. Bolang ini bolang. Banyak ya. Ini kalau dijaring saya dapat itu. Oh iya, itu juga. Wih, gokil, itu pasirnya putih ya. Keren. Sempat makan siang ya di sini. Itu ada orang-orang kayaknya mereka cari kerang tuh. Oke. Yuk. Oke, lanjut. Keren ya, gokil teman-teman. Indonesia nih bos. Indonesia. Toli. Sekarang ini kita melanjutkan perjalanan kembali dan sebentar lagi kita akan meninggalkan desa Kapas. Kemudian kita akan memasuki desa selanjutnya, yaitu desa Lingadan. Nah, kita sekarang sudah sampai di desa Lingadan dan seperti inilah kira-kira dari suasana pemukiman padat penduduk yang ada di desa Lingadan. Jadi kita tadi berangkat dari pusat kota, setidaknya sudah melalui 14 desa dan 3 kecamatan. Ini bensin sisa 4 bar. Kecepatan rata-rata ya 50-60 saja di sini. Yang penting aman ya, berjalan santai saja teman-teman. Ini di atas ini ada kebun cengkeh nih. Iya, cengkeh nih. Sampai ke atas sana. Ini juga cengkeh nih, sama ini. Cengkeh semua ini. Ini ya, bukit-bukit di Keprasi teman-teman. Sayang sih. Nggak tahu mau dibikin apa ini. Mau bikin apa dia ini? Tambak juga. Wis. Jadi dia bangun ulang jalan itu di atas mungkin. Gunung semua? Oh, sebelah kanan ini. Oh, ini. Oh iya? Sekarang sudah jadi begini? Oh, jadi dulunya ini gunung. Jadi dulu ini gunung, sekarang sudah jadi tambak teman-teman. Wis, gila. Gunung sebesar ini loh. Bersih rumah-rumahnya teman-teman. Ini rumah-rumah nelayan. Rumah di atasnya laut ini. Di atas garis pantai ini rumah-rumahnya nih. Konstruksinya pakai kayu dia dari bawah. Wih, hebat. Ini ada petunjuk arah. Desa Taragusun. Oh, ini dia. Karena rute kita melewati desa Lingadan, jadi sekalian saja kita akan mampir ke sebuah tempat wisata yang cukup populer. Namanya adalah Taragusung, yang lokasinya berada di desa Santiki. Nah, desa Santiki ini sebenarnya kita nggak lewat sini ya, tapi karena kita ke Taragusung, jadi cuman mampir aja teman-teman. Kemudian untuk akses masuk menuju ke Taragusung atau desa Santiki, kita bisa lewat desa Lingadan karena ada gapuranya seperti ini. Dari sini kita tinggal lurus saja mengikuti jalan sampai ke kawasan wisata Taragusungnya. Kalau kata sepupu saya, Taragusung itu seperti pantai atau daratan yang muncul di tengah-tengah permukaan laut. Nanti kita akan coba lihat ya. Wush, bahaya nih jalannya ya. Rusak kalau masuk ke desa-desanya begini, kurang rata, kurang bagus aspalnya ya. Oh, sudah pelosok ini. Wih. Nah, kayak gini-gini nih kurang rata, nggak bagus. Ini dibikin jalan ini gara-gara itu tuh ada permandian. Ada permandian di sono. Nah, oh, oke. Lama saya nggak pernah kemarin. Yo, Udah lama. ya ini. 3 tahun. 3 tahun. Baru lewatin lagi. Baru sekarang ini hari. Lewat lagi sini. Lewat lagi, oke. Saya malah belum pernah sama sekali tuh. Wih, rusak ini. Rusak ini. Iya, harus pelan-pelan ini ya. Yang jalannya nih. Oh, ini ya harus pelan-pelan. Alon-alon cuy, alon-alon. Alon-alon, iya pelan-pelan.
kondisi jalannya kalau masuk ke sini kurang bagus. Ini kita memasuki Desa Santigi ya teman-teman. Desa Santigi. Ada patoknya tadi itu. Di sebelah kiri ini ada hutan bakau. Kanan ini enggak tahu ini bukit antah berantah ini sudah. Cengkeh. Oh iya cengkeh. Oh iya, itu cengkeh di belakangnya nih ya. Iya. Jadi di belakang dari pohon-pohon ini cengkeh ini sudah. Belakang cengkeh. Iya. Kalau di sini nih hutan ini. Hutan, iya. Cengkeh semua ya. Kabo, orang kalau dibilang Bekabo. Apa itu artinya bekabo? Kabo itu ya Hutan. Oh, gitu. Bekabo itu yo artinya wis pokoknya hutan gitu aja ya, nggak terurus gitu. Bekabo namanya. Oke. Ini kalau masuk ke Dusun Taragusun tengah malam, waduh. Uji nyali bener ini soalnya bener gak ada lampunya. Gelap ini pasti. Gelap total ini. Udah. Baru jalannya juga ya aspalnya nggak rata ya, ada yang lubang-lubang begitu, bahaya. Tapi pemandangannya cantik sih, karena di sebelah kiri itu ada pantai teman-teman. Oke. Terabasan sedikit. Bisa kakku? Bisa? Wih, dibuat terabasan cuk. Ribu. Wih, masuk jalan-jalan begini loh ini. Wih, cantiknya ya. Ini ada perkampungan warga ya. Ini kampung mana lagi nih? Nelayan punya ini. Oh, masih Taragusun? Tapi ndak bawa minum Wah lah. Jauh itu keluar itu. Hama. Nanti keluar lah. Saya tadi lantaran kebelet, Cok. Iya. Ada di dalam itu. Di dalam sini? Wis. Bukan pantai itu, wisata itu. Ini juga akses masuknya begini. Di sana lebih bagus. Oh, kalau ini terabasan ini, Cok. Terabasan nih. Terabasan. Wis. Ya. Berarti ada aksesnya ya ke jalan yang bagusnya. Saya lewat sini ke Kojon itu Nggak bayar. saya langsung ke sana, Cuk. Oh, langsung ke tempatnya. Ke jalan trasnya. Oh, begitu. Oke. Oh, ini sudah cor-coran ini. Lewat mana tuh Kojon? Lurus yo. Oh, itu lurus tuh. Iya ya. Wih, sampah tok. Banyak sampah plastik, cuy. Sayang sekali. Ya ini pantainya tuh, wih gila. Gokil. Lihat tuh pantainya tuh bening. Mantap. Oh, ini kawasan wisata dari Desa Taragusun ya, teman-teman. Ini pintu keluarnya, tapi kita masih bisa masuk. Karena bukan hari libur. Oke. Karena hari biasa yo. Biasa. Kalau hari libur mungkin ramai di sini yo. Iya. Mana Kojon itu ya? Oh, itu tuh. Gratis juga nih masuknya ya? Gratis. Minum ya, oke. Ya, ini ada I Love Wisata Desa. Beli minum, Kak? Iya, beli, Cok. Apa ini aku biasa? Saya aqua biasa saja. Dingin. Dingin. Nah, kita istirahat dulu ya, teman-teman. Ini I Love Wisata Religi ke Gak tau lah, ini pokoknya di Taragusung. Kita duduk-duduk di sini, teman-teman. Gusung itu seperti pasir yang di tengah laut itu ya? Gusung itu pasir yang di tengah laut. Daratan yang ada di tengah. Daratan yang ada di tengah laut. Iya. Kalau air naik dia kan tenggelam. Air turun dia muncul. Oke. Itu cantik, teman-teman. Tuh.
Minum dulu ya, haus. Gila. Kok pakai es nggak punya? Iya, es. Ampun. Kenapa kok? Biasa. Sudah aja. Kenapa? Sama saja. Sama saja. Tuh pantainya tuh. Coba kita jalan ke sana ya teman-teman. Bersih tuh pantainya, lihat nih. Dari sini aja udah bersih ya, tapi karena ada rumput jadi coba kita ke sana yang lebih bersih. Wih, gokil. Di sini suasananya tenang sekali nih. Ada gazebo, bisa dibuat tidur siang ini. Sekarang udah jam 11:44 teman-teman. Nih ya, wih, buset, pasirnya cok putih. Ini kalau bikin tenda di sini bisa teman-teman ya. Datar juga ini, bagus ini tempatnya. Spotnya cocok buat bikin tenda nih. Dan pemandangannya langsung tepi laut seperti ini cuy. Efek nasi kuning nih. Enak. Kalau mau duduk-duduk atau tidur-tiduran di sini juga bisa karena di bawah pohon persis. Mana rindang lagi pohonnya ini. Oke teman-teman, sekarang udah jam berapa ini? Jam 12:15 ya. Kita cabut dari mana itu? Taragusung. Iya. Mau ke mana ini? Mau ke Pinjan ya. Oke teman-teman, sekarang ini kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke daerah Pinjan atau ke Binontoan ya. Jadi ini adalah suasana dari desa Santigi ya. Ini kita harus keluar lagi ke arah jalan raya atau ke jalan Trans Sulawesi yang tadi yang ada di desa Lingadan. Untuk jarak dari posisi saya sekarang menuju ke jalur Trans Sulawesi kurang lebih ya sekitar 5,5 kilo ya. Jadi cukup jauh nih teman-teman. Sekarang ini kita sudah kembali ke jalan rayanya ya. Dan ini sekarang udah jam 12.32. Tadi kita setelah memasuki jalan Trans Sulawesi, sekarang ini posisi kita sudah masuk di desa Lingadan lagi. Dan sebentar lagi kita akan meninggalkan desa Lingadan menuju desa selanjutnya, yaitu desa Teluk Jaya. Untuk jaraknya dari sini kurang lebih sekitar antara 5 sampai 6 kilometeran. Oh iya, masuk di desa Teluk Jaya nanti kita juga akan sekaligus pindah kecamatan teman-teman. Dari kecamatan Dako Pamean masuk ke kecamatan Toli-Toli Utara. Wih, cantik, cakep ya. Apa itu, danau kah itu? Wih, cantik ya. Oh iya? Danau kah itu? Itu danau itu? Wih, bagusnya ya. Wah, boleh. Nah, ini kita kayaknya bakal ngelewati juga ini ya. Ini jalannya berkelok-kelok teman-teman. Ini jalanan mau ke arah Buwol ini ya. Mau ke Kabupaten Buwol ini, lewat ini. Menikung begitu. Ini kalau kita pakai motor sport, wais, pasti tergoda buat cornering nih di sini. Kalau enaknya jalanan di kabupaten ini sepi ya. Coba kalau di mana, di Surabaya atau di Jawa Timur tuh pasti rame nih jalanan. Banyak yang lewat sini. Tapi karena ini Sulawesi ya, penduduknya nggak terlalu padat, jadi ya beginilah suasana jalan rayanya. Meskipun siang hari seperti ini ya sepi, enak, terus jalannya juga mulus. Asik jalannya. Wih, biru ya. Cakepnya. Sambil turun juga ini ya jalanannya teman-teman. Buset dah. Ini ada tulisannya nih, Puncak Big RGA Teluk Aya ya. Ini wih, keren ini. Teluk Jaya ya. Iya, J-nya hilang. Wih, bagus sih, bagus. Gokil. Jalannya sambil menurun begini ya. Jadi kita mesti waspada juga, rem harus bergantian. Wih, cantik. Itu langsung laut lepas itu.
Teluk Jaya, oh itu ya, I love Teluk Jaya. Jadi Teluk Jaya nih, Dusun Teluk Bayu. Bagus. Oke, ini masuk di Desa Teluk Jaya. Iya kok, mengantuk kok, mengantuk. Sekarang ini kita sudah berada di Kecamatan Toli-Toli Utara juga ini teman-teman. Kantor Desa Teluk Jaya. Wih, Kecamatan Toli-Toli Utara cuy. Masih dengan pemandangan yang sama ya, bukit-bukit cengkeh juga ini di sini. Gila, tinggi sekali itu. Ini agak nanjak ini jalannya di sini ya. Menanjak. Nah, wih, kalau di sebelah kiri tuh pasti view-nya cakep tuh. Kalau dari sini bisa sampai Manado teman-teman ya. Mungkin kurang lebih sekitar 1 hari lah dari sini. 24 jam sampai Manado. Setelah kita melewati Desa Teluk Jaya, sekarang ini posisi kita sudah memasuki wilayah Desa Laulalang, Kecamatan Toli-Toli Utara. Ini sepertinya ada acara ya. Acara adat ini, kita harus hormati. Ada acara adat. Ini mulai nanjak nih. Nggak tahu kalau ke bawah itu kemana itu arahnya ya. Bigi istirahat dulu. Apa itu? Kampung apa itu? Koramil. Hah? Koramil tadi tuh. Tidak, ini kampung apa ini? Iya. Tulisannya tadi Koramil. Coba kita masuk. Masuk ah. Masuk. Oh boleh. Nah ini kita inisiatif mau masuk ya teman-teman. Ke jalan yang di sebelah kanan tadi itu ya. Sebelah kiri tadi. Wish. Iya. Oh, ada SPBU. Kampung apa ini ya? Di ini ada SPBU tapi botol-botol begitu. Apa ini Bu? Oh, Lalang ini. Kampung Laulalang. Kalau ke sana apa lagi Bu? Tayang Sarupaga dulu. Katakan Salopaga dulu baru Pinjan. Iya. Oh iya. Berarti Kita keliling dulu 1 kali. oke, boleh. Oh, oke. Kampung Laolalang yo. Laolalang yo. Kampung Laolalang. Oh. Iya. Iya, jadi sekarang ini kita memasuki Desa Laulalang di Kecamatan Toli-Toli Utara, teman-teman ya. Wis, kampungnya bersih cuy ya. Ini jarak antar rumah juga jauh-jauh ini ya. Punya jarak dia itu. Tuh. Jadi antara rumah satu ke rumah yang lain itu jauh-jauh jaraknya. Baru pagarnya biru putih begini. Wih, cantik ya. Itu sana laut itu. Kampung Laulalang. Ya, jadi kondisinya seperti ini ya. Desanya, maksudnya kampung di sini tuh desa, teman-teman. Desa Laulalang ya. Ini kebetulan saudara saya pengen jalan-jalan aja di sekitar sini nih, karena dia belum pernah masuk nih kampung. Ini desa ini belum pernah masuk dia. Padahal saudara saya itu orang Toli-Toli, tapi dia penasaran dengan situasi dari Desa Laulalang ini. Cuman pengen putar saja. Ini ada SDN 2 Laulalang, Toli-Toli Utara ya. Ini ada lapangan Haji Hayun. Oh, ada lapangannya. Wih, iya. Lapangan Haji Hayun. Sama juga kayak di Toli-Toli itu ya. Di kota Toli-Toli itu ada Haji Hayun juga itu. Haji Hayun. Nah, ini jalan keluarnya lagi. Jadi kita balik lagi ke atas lagi tadi.
Setelah puas melihat pusat desa Laulalang, sekarang ini kita menuju ke desa selanjutnya, yaitu desa Salumpaga. Selama perjalanan melewati jalur Trans Sulawesi, kita selalu disuguhkan dengan pemandangan dari lautan, teman-teman. Karena memang jalur Trans Sulawesi itu berada persis di pinggir laut. Jadi kita melewati pesisir pantai begitu. Dan ini sambil ngomong-ngomong kalau sebenarnya kita sudah menempuh perjalanan sekitar 4 jam dari pusat kota tadi ya. Jadi perjalanannya ini panjang banget, seperti nggak sampai-sampai. Karena memang tadi selama perjalanan itu kita sempat singgah beberapa kali, teman-teman. Yang pertama singgah di Pulau Kapas ya, di pinggir jalan itu. Kemudian yang kedua itu makan siang di Jembatan Pinar. Kemudian yang ketiga tadi kita sempat mampir di kawasan wisata dari Pantai Taragusung. Dan yang keempat itu kita juga sempat puter-puter di pusat desa dari Laulalang. Nah, ini kita sebentar lagi akan melewati perbatasan antara desa Laulalang dengan desa Salumpaga. Untuk kontur jalanannya di sini banyak berkelok-kelok dan jalanannya juga sedikit menanjak. Ini jalannya agak nanjak dan berkelok-kelok, teman-teman. Pedis, pantat ini bokong rasanya sudah meronta-ronta ini. Aduh, pedis. Nah, harus hati-hati, tikungan tajam. Kalau tadi nanjak, sekarang ini kita menurun nih. Harus hati-hati di sini ya. Jaga-jaga pengereman cuy yo. Apalagi pakai motor metik ya. Di bawah itu, wih, buset. Mana jurang itu. Ih. Jalannya rusak parah, tapi pemandangannya cantik. Ini nggak rata ini ya. Wih, harus hati-hati nih. Tadi itu, jalannya nggak rata itu, betul itu. Nah, ini dia. Ini masuk di desa Salumpaga kita. Desa Salumpaga ini sebelum Pinjan ya, berarti. Paga dimulai lagi. Salumpaga. Baru Pinjan. Oh, berarti kurang 2 desa lagi. Ini sekarang kita memasuki desa Salumpaga. Toli-toli utara ini masih yo. Masih toli-toli utara, teman-teman. Perbatasan dengan Kabupaten Buol itu. Ini banyak anak-anak pulang sekolah nih ya, dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar desa Salumpaga ini. Nah, ini ada desa ini, ada sekolah nih, SDN 2 Salumpaga. Oke, mampir dulu isi bensin ya. Iya. Masih boleh itu. Masih boleh nih. 4 sisa 4. Oke, istirahat dulu ya teman-teman. Ya, sambil isi BBM. Ini sekalian juga saya mau ganti baterai kamera ya. Jadi sekarang kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Desa Pinjan ya, Desa Pinjan. Ini desa Salumpaga ya, ini masjidnya ini. Masjid yang paling gede di desanya. Terus kemudian ini ada kendaraan Pak Tani. Wih, pakai traktor. Dari desa Salumpaga, kita akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke desa berikutnya, yaitu desa Diule ya. Desa Diule teman-teman maksudnya. Untuk jarak dari pusat desa Salumpaga menuju ke pusat desa Diule kurang lebih sekitar 6,3 km. Jadi tadi saya habis isi BBM ya dari desa Salumpaga ini teman-teman, sehingga nanti perjalanan ke depan biar lebih tenang. Lihat, pantainya tuh kita bisa lihat dari atas bukit. Bening biru cuy. Wih, luar biasa memang. Tapi agak ngeri ya karena ini tanahnya ini apa longsoran bekasnya longsor ini teman-teman. Kalau musim hujan itu wis rawan. Astaga. Ini ada truk-truk bawa BBM, ini dari Lalos ya teman-teman, dari Pantai Lalos itu.
ini cantik nih. Oh, ada warung di sini ya. Kita bisa nikmati pemandangan dari atas bukit. Laut ini sudah lu. Laut kan. Oh, itu desa juga tuh di bawah tuh. Diuli. Wih, banyak truk-truk Pertamina ya. Salib cuy. Nah, ini masuk di desa Diuli. Diuli, yo, desa Diuli. Nah, ini turunannya agak terjal ini ya. Agak curam nih turunannya. Wih, harus hati-hati. Gelap ini. Wih, hutan-hutan ini. Kita nggak boleh langsung nyalip ya, karena ada kendaraan dari depan. Truk-truknya banyak ya di sini ya. Oke, saatnya kita salip. Piot. Wah, ini harus hati-hati. Sapinya di tengah jalan. Wih. Turun. Ada gereja juga di sini ya. Tuh. Kalau gereja di Sulawesi ini bangunannya khas ya, teman-teman. Kayak lancip-lancip begitu. Bangunannya itu kayak bangunan apa ya? Seperti di Amerika Latin lah, gereja-gereja yang ada di Amerika Latin. Entah itu gereja Kristen atau Katolik, saya juga kurang paham, teman-teman. Bangunannya kayak kapel. Nah, kapel tuh saya bilang kapel. Oke teman-teman, sekarang ini kita memasuki pusat dari Desa Diuli. Desa Diuli sendiri cukup aktif dalam pengembangan pertanian, terutama dalam bidang cabai atau rica ya. Untuk masyarakat yang ada di Desa Diuli ini sebenarnya sudah mulai ada campuran nih antara masyarakat asli dari suku Toli-Toli dengan masyarakat campuran atau pendatang. Ya, jadi tadi kita sudah melewati pusat dari Desa Diuli. Cukup kecil ya desanya teman-teman. Sekarang ini kita harus melewati bukit-bukit lagi untuk menuju ke desa berikutnya, yaitu Desa Pinjan. Pinjan ya, bukan pinjam, pakai N teman-teman. Untuk jarak dari sini menuju ke Desa Pinjan kurang lebih sekitar 12 km. Jadi ini cukup jauh ya. Apa mungkin karena jalurnya yang berkelok-kelok, jadi bikin tambah jauh nih rutenya. Ya, jadi memang jalan Trans Sulawesi ini nggak ada lampunya ya. Jadi kalau misalkan kita lewat sini tengah malam itu ya benar-benar gelap. Kecuali nanti kita ketemu desa ya. Nah, baru sampai desa atau pemukiman warga itu baru ada lampunya, teman-teman. Ya, cukup serem juga ya sebenarnya. Oh, ini enak. Oh ya, ini kita istirahat di sini dulu. Singgah. Oke. Ini masuk di Karhutla ya, kawasan hutan negara. Ini masuk hutan lindung dari apa ini, kawasan hutan Gunung Daku ya. Ini ya teman-teman, jadi kawasan ini sudah termasuk kawasan hutan negara dari hutan Gunung apa itu, Daku. Ini kebetulan saya sedang istirahat dulu di sebuah rest area ya. Nih ada tempat duduknya juga nih. Baru ini sebenarnya jalan Trans Sulawesi. Coba ini saking sepinya jalan, saya sampai bisa berdiri di tengah jalan, teman-teman. Padahal ini jalan dilewati 2 kendaraan ya. Truk-truk itu bisa lewat sini juga kalau mau ke arah Manado, ke arah Buol, ke arah Gorontalo juga. Dari Desa Diuli, sekarang ini kita beralih menuju ke Desa Pinjan. Ya, jadi Desa Pinjan ini adalah desa yang terkenal dengan kawasan hutan lindungnya. Selain hutan lindung, di Desa Pinjan ini juga terdapat sebuah pulau yang bernama Pulau Pinjan.
Yang ada di layar kaca kalian saat ini adalah pusat dari Desa Pinjan, desa kecil yang berada di Kecamatan Toli-Toli Utara dengan jumlah penduduk sekitar 7.000 orang menurut data tahun 2008. Nah, dari sini udah nanjak ya. Ini Trans Sulawesi juga kan ya? Masih. Wih. Ini jadi jalur Trans Sulawesi teman-teman. Ini kayak Cangar ini, hampir lah. Hampir seperti Cangar ya teman-teman. Cuman di sini ada pembatasnya nih. View-nya cakep ya. Itu Desa Pinjannya di bawah teman-teman sekarang yang tadi kita lewatin. Wih, ada longsor. Sembari kami melewati Desa Pinjan, sekarang kami akan menuju ke desa yang menjadi tujuan kita, yaitu Desa Binontoan. Dan kurang lebih perjalanannya akan menempuh sekitar 17 km. Nah, ini selama perjalanan kita sekarang melewati kawasan hutan lindung yang merupakan konservasi Suaka Marga Satwa Tanjung Matop. Hutan lindung Tanjung Matop ini adalah tempat hidup dan berkembang biak dari spesies burung yang sangat langka, yaitu burung maleo, atau dalam bahasa latinnya dikenal sebagai Maleo sencawor, di mana burung maleo ini adalah burung endemik yang berasal dari Pulau Sulawesi. Sulawesi punya jalan pegunungan nih. Kita harus coba nih. Minimal sekali seumur hidup lah ya, kalian harus mampir main ke sini nih. Coba-coba. Di sini benar-benar nggak ada lampu cuy, full hutan ini. Nah, ini saya juga kurang tahu apakah sinyal HP masih tembus sampai ke sini. Karena ini benar-benar kita di atas bukit dan vegetasinya sangat lebat ini. Luar biasa ini. Setelah kita perjalanan melewati garis pantai, sekarang ini masuk di kawasan pegunungannya. Ini bisa-bisa sampai rumah tengah malam ini. Memang. Malam ini sudah. Jam 10 itu. Sampai itu. Ini aja belum berhenti dari tadi. Hah? Belum berhenti tadi ini. Memang. Wih. Jam berapa itu? Ini sekarang sudah jam 14.11 nih. Jam 2. Yo. Ini kita meninggalkan kawasan perhutan Pinjan ya teman-teman. Sudah ini. Ngopi dulu di kampungnya. Boleh? Jauh dah dari sini. Jauh. Kampungnya udah. Ini hutan lindung sudah ini. Oh, sudah kita lewatin ini. Sudah. Oh. Ini Pinjan sudah. Jauh juga ya. Oh, panjang ini hutan lindung semua. Keluar kamera buka. Iya, kasih keluar dari tadi. Ini hutan lindung, makanya pohonnya besar-besar. Kita ngopi dulu, istirahat dulu ya. Apa ini? Jam berapa ini? Sekarang jam 14.24, setengah 3. Harus setengah 3. Oh, belum. Oke. Ikut saja. Baru setengah 3. Ikut saja. Oke, jadi ini ya hutan lindungnya nih yang tadi kita lewatin, ternyata itu tembusnya sampai sini teman-teman ya. Di sebelah kanan ini rawa-rawa ini. Nah, tapi pantai ini jauh loh, pantainya di sana, pantainya di belakangnya gunung ini. Tapi di sini bisa ada rawa-rawa ya, unik juga ya. Saya baru tahu teman-teman. Ini apa ini, pohon saguar kah ini? Bukan. Bukan. Ini kelapa. 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 Wih. Apa itu? Biar banjirnya enggak sampai di jalan. Oh, pembatas saja. Oke. Oke teman-teman, sekarang ini perjalanan sudah sampai di Desa Binontoan, desa yang menjadi tujuan kita selama kita tadi sudah mengarungi jalur Trans Sulawesi pada video di etape kelima ini. Nah, dari sini kita hanya tinggal mengikuti jalan ini saja sampai ketemu dengan pusat desanya.
Jadi kita tadi start dari kota itu setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2. Wih, 5 jam cuk. 5 jam kita berjalan tadi itu. Kalau Palu ini sudah sampai gitu. Belum. Belum ya? Belum. Sampai di kopi. Iya, Bentira itu. Kita coba baca nih, ada sekolah itu biasanya ada tulisannya nih. Desa Binontoan. Binontoan. Wih, Desa Binontoan cuy. Kecamatannya masih Kecamatan Toli-Toli Utara. Ini kita sekarang berada di Desa Binontoan, teman-teman. Wow. Kalau di sini mayoritas apa nih mereka nih? Oh, Toli. iya di sini. Suku asli. Oh, suku asli Toli-Toli. Oh, jadi Binontoan tuh suku asli Toli-Toli. Wow. Terus dari sini Dulu baru malah ke sini dan sekolah. sekolah itu. Oke, makasih. Oh, ini Desa Binontoan ya. Ini tadi habis tanya-tanya mungkin tentang warung ya. Cari karena kita mau istirahat, teman-teman. Memang mau istirahat di sini ya. Tapi nggak menginap, kita nanti pulang balik gitu ke pusat kota. Jadi lumayan gokil sih perjalanan hari ini ya. 5 jam kita di jalan tuh menyusuri jalur Trans Sulawesi. Setelah 5 jam perjalanan dari pusat kota yang ada di Kecamatan Baolan, sekarang ini posisi kami sudah tiba di Desa Binontoan, Kecamatan Toli-Toli Utara. Desa Binontoan adalah desa yang mayoritas penduduknya berasal dari suku Totoli atau suku asli orang Toli-Toli. Di desa ini juga terdapat tambak yang terbentuk secara alami atau yang biasa orang-orang sini sebutnya empang alam, yang biasanya juga diramaikan dengan tradisi dari desa setempat, yaitu tradisi Monikop Bau, di mana para warga yang ada di Desa Binontoan ini secara bersama-sama turun ke empang alam untuk menangkap ikan, kepiting, dan udang. Nah ini jadi kita sampai di Desa Binontoan, langsung disuguhin kopi. Makasih, makasih. Ya boleh. Kopi ini, kopi Sulawesi nih.